Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, melihat dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hutang kereta cepat, mengatakan saya yang akan bertanggung jawab, saya akan ambil alih. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto tidak berkutik lagi begitu kan ya kalau berhadapan dengan sosok dari seorang mantan presiden, yaitu adalah Jokowi. Mau tidak mau harus pasang badan. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Langkah inilah yang kemudian menurut saya pribadi dengan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, dengan semangat dari Presiden Prabowo Subianto nampaknya harus dipikir ulang, Pak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dan pada akhirnya orang-orang yang menanggung beban hutang kereta cepat kalau menggunakan APBN, kasihan dengan orang-orang yang di luar Jawa, Pak. Kecuali begitu kan, seperti janji-janji Anies Baswedan saat Pilpres akan membangun kereta cepat, akan membangun kereta api begitu kan, mulai dari Sulawesi, mulai dari pulau luar Jawa begitu kan ya, itu menandakan bahwa ada kesetaraan. Jangan lalu kemudian nanti muncul narasi-narasi bahwa kenapa di luar pulau begitu kan ya, fokusnya hanya di Jawa saja membangun transportasi seperti kereta cepat, kereta api yang menikmati di situ begitu kan ya, orang-orang dan masyarakat di situ yang pulau Jawa begitu yang menikmati saja masih belum tentu begitu kan, dan itu akan menganggap bahwa saya juga bayar beban dari hutang kereta cepat, dan pada akhirnya orang berkesimpulan seperti itu. Nah, salah satu yang kemudian bernada tinggi ya, apa yang kemudian disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini, justru masyarakat tertawa. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Saya lihat kemarin baru 900 miliar di kuartal pertama 2025, tapi kalau di paparan Bapak tadi sudah 1,2 triliun ya kan. Artinya ini kan beban yang tidak kecil. Saya mencatat Pak, dalam 2 tahunan hutang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun. Kenapa kok baru sekarang? Ya, kabarnya nggak usah khawatir, saya tanggung jawab, saya ambil alih. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, sampaikan kepada masyarakat dong, ya. Kalau hutang-hutang ini hutang-hutang negara kita, hutang kereta cepat dibebankan kepada APBN, silahkan sampaikan. Mohon maaf masyarakat Indonesia saat ini, ya. Sampaikan secara detail apakah ini dibebankan kepada Danantara atau dibebankan kepada APBN. Nah, saya kira nggak ada hal yang kemudian kalau menjadi transparansi, saya kira masyarakat akan iya aja begitu. Yang penting membangun infrastruktur yang baik. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya, kabarnya akan membangun sampai Banyuwangi. Wih, keren kan? Kalau kereta api ini dibangun sampai kereta cepat ini dibangun sampai Banyuwangi begitu kan ya, Jakarta Surabaya ya, Surabaya terus kemudian ke Banyuwangi dan sebagainya. Saya kira apa yang kemudian disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya begitu kan harus diperhitungkan kembali. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja uangnya dari mana. Nah, itu yang menjadi transparansi biar tidak ada kecurigaan, Pak.
Makanya ketika sibuk masalah hutang kereta cepat, ada dugaan markup, ada dugaan yang kemudian muncul dugaan-dugaan korupsi. Nampaknya ini sudah dilupakan ketika Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, sudah mengeluarkan statement ini tanggung jawab saya. Jangan ribut. Tapi pertanyaannya uangnya dari mana begitu. Dan bahkan ini Presiden Prabowo Subianto menugaskan AHY untuk membangun jalur kereta Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Wih, bagus, saya apresiasi yang sangat luar biasa. Kalau Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, membangun kereta cepat, membangun kereta api dan sebagainya. Tapi perlu diingat Pak, uangnya dari mana? Walaupun secara tidak langsung mengatakan uang yang akan dibayarkan hutang kereta cepat saat ini Jakarta-Bandung adalah hasil dari orang-orang yang korupsi begitu kan ya, yang kemudian masuk kepada APBN yang akan dibayarkan kepada hutang kereta cepat 1,5 triliun. Nah 1,5 triliun itu begitu, kalau ini kan satu gerbong, satu perjalanan begitu kan, dalam artian bahwa jaraknya Jakarta-Bandung. Bagaimana nanti kalau Jakarta-Surabaya semakin tinggi hutangnya? Bagaimana nanti ke Banyuwangi semakin hutangnya semakin tinggi? Bagaimana dengan ke Sulawesi? Bagaimana dengan yang lain membangun di situ begitu kan? Ya. Dan pada akhirnya negara kita ya kalau ini dianggap sebagai pelayanan sosial, ya hutang negara kita ya pasti akan bertambah begitu dan itu akan menjadi beban rakyat. Tapi untuk perjalanan untuk pelayanan masyarakat, oke lah, nggak ada masalah soal itu begitu. Tapi sampaikan dengan jelas kepada masyarakat Indonesia. Saya dari awal sangat respect sekali bagaimana Pak Purbaya yang kemudian menolak soal membayar hutang kereta cepat ini menggunakan APBN. Tapi nampaknya Prabowo ya tidak bisa ya mengelak lagi begitu kan ya. Apakah ini akan dibebankan kepada APBN? Apakah karena ini ke Danantara atau bagaimana? Ini masih belum jelas sampai kemana. Hanya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan membangun. Akan membangun. Ini ketika Prabowo minta AHY rencanakan ya pembangunan kereta Trans Sumatera hingga Trans Sulawesi. Apakah ini akan terlaksana? Apakah hanya sebuah janji saja? Ya kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja. Nah banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan nggak usah bawa-bawa nama rakyat kata netizen. Kalau kita baca seperti ini. Nih salah satu saya kutip begitu kan ya. Nggak usah bawa-bawa rakyat Pak. Anda sudah menyakiti hati rakyat dengan membela markup. Wah, membela markup yang mana begitu kan ya. Kereta cepat ya yang hanya dinikmati segelintir masyarakat Jawa. Kami di Sumatera, Kalimantan, Irian, dan Sulawesi itu menanggung hutangnya. Oh, maksudnya begini ya. Maksudnya dalam artian bahwa memang kemarin itu sempat ada dugaan-dugaan markup yang sebagainya begitu. Tapi bukan berarti harus mendukung ini. Karena apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau ingin membangun bagaimana dengan Irian, ya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, begitu kan ya. Kalau ingin membangun itu ya silakan kan. Ini akan menjadi cikal bakal kekuatan infrastruktur yang ada. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kalau hanya menjadi beban kepada masyarakat di luar Jawa yang kemudian belum tentu menikmati itu, maka kemudian langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun itu oke-oke aja begitu kan. Tapi jangan sampai dengan Cina Pak. Kerjasamanya jangan sampai terjebak dengan Cina. Kalau bisa dengan Jepang, coba begitu kan ya, terima dengan Jepang. Kalau Presiden Prabowo Subianto masih menerima dari Cina, ya kita tunggu saja lah begitu. Nasibnya akan sama dengan kereta cepat apa yang dilakukan oleh Jokowi Jakarta-Bandung. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ini salah satu juga banyak yang berkomentar begini nih. Omongan Prabowo itu benar kalau ngomongnya ke negara lain karena dia adalah kepala negara. Tapi kalau ngomong ke rakyat, NKRI harusnya dibilang ke rakyat bahwa saya mohon izin kepada masyarakat Indonesia karena uang rakyat saya pakai untuk bayar hutang atas masalah HUS ini atau HUS ini yang akan menindak pelaku. Bagus juga narasi-narasi itu begitu. Makanya seharusnya Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Kalau mau pasang badan bela Jokowi, bela Luhut, bela kereta cepat ya, Jakarta-Bandung begitu kan ya. Silahkan gak ada masalah. Tapi kan harus pamit kepada masyarakat Indonesia. Bukan seakan-akan tanggung jawab saya. Itu uang rakyat bro. Kan seharusnya logikanya begitu kata netizen begitu kan. Ya harus minta izin. Nah
inilah yang kemudian memang saya ini melihat dengan nuansa-nuansa sekarang di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, saya tidak yakin untuk membangun kereta cepat sampai ke Banyuwangi, untuk membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya, ya apalagi dengan Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, saya masih kurang yakin. Kenapa? Karena kita lihat saja, makan bergizi gratis saja dengan anggaran begitu luar biasa, hanya dijalankan itu-itu aja mereka begitu. Hanya berapa triliun. Jadi saya kira ini saya nggak tahu lagi hutang negara kita ini sampai kapan begitu. Ya, ada yang mengatakan masih 8.000 triliun, 9.000 triliun atau sebagaimana. Ini bukan soal kuat atau tidaknya, ya. Karena ini yang kita hadapi sekarang ini soal pendidikan masyarakat, beasiswa pendidikan masyarakat, ekonomi, kesehatan. Saya kira ini menjadi menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membereskan itu. Nah, salah satu komentar dari netizen juga ada yang mengatakan begini, Prabowo pasang badan membela Luhut dan Jokowi, walau Indonesia akan tenggelam dan rakyatnya tak ada harga di mata bangsa di dunia. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itulah yang tidak akan pernah dia lupakan. Salah satu komentar netizen ya. Masalahnya anak cucu dari sampai Merauke yang membayar hutang, padahal segelintir orang yang merinti APBN yang harus disetujui oleh DPR. Ini salah satu komentar netizen, Pak. Jadi apa yang kemudian saya baca ini adalah bagian dari aspirasi-aspirasi masyarakat di luar Jawa. Makanya saya pribadi begitu kan, kalau ingin Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kereta cepat ya di Sulawesi, membangun kereta apapun begitu kan, di Kalimantan, di Banyuwangi, di Surabaya, ke Surabaya, nggak ada masalah, silahkan. Pertanyaannya yang penting ada uangnya. Ya, pertanyaan kan yang penting ada uangnya. Kalau dibebankan kepada rakyat, tunggu dulu Pak. Ya, ekonomi kita lihat saja. Kemakmuran masyarakat kita lihat saja. Ya, apakah sekarang masyarakat makmur? Coba satu kasus contoh saja, baik. Sampai hari ini pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik, Pak. Bagaimana? Yaitu adalah motor yang berebut, Pak. Motor yang berebut di Jawa Timur ini sangat banyak sekali loh begitu. Ya, tapi peran pemerintah untuk datang di situ, apa penanganannya kalau sudah terjadi seperti ini? Kalau Bahlil menyidak sana sini nggak ada masalah dan sebagainya, lantas bagaimana dengan motor seluruh sebagian masyarakat Jawa Timur dan sebagainya? Dan itu banyak dilakukan. Makanya saya melihat bahwa peran dari Pak Presiden Prabowo Subianto itu langkahnya oke lah, bagus untuk membangun infrastruktur. Tapi jangan sampai terjebak dengan pola-pola Cina. Jangan terjebak ya pengalaman-pengalaman apa yang kemudian sudah dilakukan WUS ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini yang perlu kita lihat. Saya kira ya langkah dari seorang Presiden Prabowo Subianto silakan, tapi pertanyaannya dari yang tadi begitu kan, masyarakat jangan sampai ya kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Nah, inilah yang sebenarnya maka muncul narasi-narasi begitu kan yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya akan menanggung penuh tanggung jawab atas proyek kereta cepat WUS. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar isu terkait WUS tidak dipolitisasi. Nah, dengan adanya seperti ini, awalnya bisnis to bisnis. Ya, sekarang kalau dibebankan kepada APBN, ya nggak tahu lagi ini caranya bagaimana begitu. Padahal kemarin sudah respek soal kereta cepat begitu kan ya. Makanya ini kabarnya per tahun hanya membayar 1,2 triliun. Ya, anggaran makan bergizi gratis itu ya sudah seperti itu begitu kan. Ya, satu hari 1 triliun habis begitu kan. Tapi saya masih tergiang-giang begitu kan. Apakah bisa kereta cepat ini ya akan dibangun ke Banyuwangi, akan dibangun Jakarta Surabaya secepat mungkin dengan kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto, atau ke Kalimantan, Pulau Kalimantan dan sebagainya begitu. Dan saya kira hal-hal seperti ini ya kita akan semakin akan semakin tahu bagaimana karakter dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang kita lihat saja Pak, masyarakat ini sekarang ini tidak bisa untuk di kemudian diapusi dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Masyarakat sekarang lebih cerdas. Makanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan
akan bertanggung jawab dan ambil alih begitu kan. Nampaknya masyarakat masih tertawa dengan soal itu. Apakah ini menggunakan Danantara atau APBN begitu kan ya. Nah, salah satu yang kemudian ya Presiden Prabowo Subianto yang akan bicara mengenai beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung ya, yang menjadi sorotan publik dengan tegas ya, ia meminta agar persoalan cicilan yang mencapai 1,2 triliun per tahun itu tidak perlu diributkan. Nah, makanya dari mana begitu kan? Apakah dari Danantara, apakah dari APBN? Ya, ini yang mungkin Presiden Prabowo Subianto lupa apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Uangnya dari mana? Nah, lebih dari sekedar alat transportasi, Prabowo ya memandang bahwa HUS sebagai sarana alih teknologi canggih dari Cina, ya penguasaan teknologi kereta cepat ini dianggap sebagai kompeten ya besar bagi Indonesia untuk berada di garis depan ya praktek terbaik ya perkereta apian modern. Saya pikir bagus begitu, bagus. Makanya sekali lagi saya menekankan jangan dibebankan kepada rakyat. Ya kalau bisnis to bisnis ya silakan begitu kan. Tapi APBN tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Lantas bagaimana? Lantas ya APBN itu hanya digunakan infrastruktur di berbagai daerah biar berkembang, Pak. Percuma di kota-kota besar yang dibangun, yang kemudian di kota-kota kecil atau masyarakat kecil di pedesaan, mulai dari jalan banyak yang rusak, ya, akses pendidikannya, jembatan, infrastruktur menghubungkan antara bagaimana anak-anak sekolah begitu mau menyeberang ke sana begitu kan, yang juga membutuhkan ya peran pemerintah, yaitu membangun jembatan untuk anak-anak di situ biar ekonominya semakin kencang. Coba mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto turun ke bawah, coba ya turun ke bawah ke masyarakat kecil. Jalannya kok masih rusak, jalannya masih bagaimana? Coba datanglah ke Jawa Timur begitu kan ya. Saya tunjukkan begitu jalannya ya luar biasa dan bahkan ini Pak mungkin Presiden Prabowo Subianto belum tahu ada di masyarakat Madura ya, ini yang disampaikan ada masyarakat Madura membangun infrastruktur, membangun jalannya sendiri itu menggunakan uang pribadi atas swadaya masyarakat, Pak. Kalau Presiden Prabowo tidak percaya, silakan saya antarkan di situ begitu. Itu hasil swadaya masyarakat. Itu hasil cari bantuan begitu kan, ya meminta sumbangan lewat platform media sosial dan itu menjadi trending, Pak. Artinya apa? Artinya peran negara ini gimana begitu kan? Ini bukan soal desa atau soal daerah, soal pusat yang membangun, tapi kesetaraan. Ya ini langkah yang kayak mungkin dipikirkan kembali begitu kan. Ya kemana sekarang APBN yang sebegitu banyak triliunan begitu kan? Ya itu semuanya rata-rata pemasukan dari pajak. Kalau daerah-daerah itu tidak dibangun dengan APBN, hanya fokus kepada infrastruktur besar, dianggap bahwa Indonesia ini akan dianggap sebagai maju dan sebagainya. Ya percuma kalau masyarakat kecilnya saja seperti itu. Masyarakat kecilnya ya infrastrukturnya ya tidak semuanya menikmati. Ya saya kira ini banyak masih PR begitu. Tapi kalau saya pribadi ya jangan menggunakan APBN. APBN fokus saja seperti apa yang disampaikan Pak Purbaya begitu kan. Daerah-daerah untuk membangun ya infrastruktur di daerah seperti di kampung-kampung Pak begitu kan. Kita lihat saja. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak percaya begitu kan. Ini menandakan bahwa transformasi di era Presiden Prabowo Subianto itu ya benar-benar diterapkan kepada rakyat kecil. Kalau di kota-kota besar ya yang menikmati itu adalah kota-kota besar. Nggak mungkin. Ya mungkin jarang begitu masyarakat kecil yang sudah bayar pajak di desa-desa begitu kan menikmati yang kereta cepat itu begitu. Ya paling berapa tahun begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu. Kita lihat saja Pak bahwa negara kita ini sekarang ini yang kita pedulikan begitu kan ya, harus peran pemerintah ini adalah soal rakyat kecil ya. Makanya siapapun begitu di desa-desa, siapapun di infrastruktur yang kemudian yang berada di desa yang masih belum optimal ya optimalkan Pak. Kalau nggak percaya ya datang saja ke desa-desa itu begitu. Saya tunjukkan jalannya yang rusak, jalannya yang tidak masih naik gunung sana sih saya tunjukkan. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.